Baik. Kata itu. Ketua. Ketua hari ini ada yang absen? Tidak ada? Tidak ada ya? Jadi semuanya hadir. Ya. Siapa? Noval. Atas suratnya ketua. Ketua. Noval ada suratnya? Tidak ada. Di Noval. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi pernah belajar Khulafaur Rasyidin? Pernah? Pernah enggak? Khalifah itu adalah yang menggantikan Rasulullah. Ada berapa orang itu? Ayo, ya. Ada 4. Ya. Rasulullah meninggal, yang 4 orang inilah yang menggantikan Rasulullah. Jadi khalifah artinya pemimpin. Kalau sekarang disebut dengan presiden. Presiden yang muslim. Rasulullah adalah presiden. Kepala desa. Ya. Itulah yang mau kita pelajari hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, di sini Bapak coba di asesmen awal sampai manakah pengetahuan anak Bapak semua tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, ayo setiap orang coba buka bukunya. Nanti di sini Bapak tulis ada 4 nama. Bapak tulis nanti ada Bapak buat 4 nama secara acak. Karena Khulafaur Rasyidin ini kan ada yang menggantikan Rasulullah. Siapa yang pertama? Habis itu siapa lagi? Kemudian siapa sampai 4 orang lagi? Ya, berurut. Di sini Bapak buat secara acak. Jadi tugasnya adalah untuk mengurutkan 1 sampai 4. Baik. Pakai layar. Khulafaur Rasyidin. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Ini Bapak baca. Ketika mengurutkan ya. Umar bin Khattab. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Demikian. Kemudian Utsman bin Affan. Benar. Oke, lihat
dan 4. Siap? Siapa yang udah siap? Baik, waktunya habis. Ya. Ya. Nomor 1. Kira-kira siapa yang maju depan? Siapakah khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal? Ya, depan. Siap. Ya. Ya, coba semua. Yang pertama apa? Abu Bakar As-Siddiq. Setuju nggak? Setuju? 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 Ya, benar? Ya, benar. Tangan. Ya, yang kedua. Yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq? Cepat, Leila, ya. Depan. Bakar udah ya. Umar bin Khattab. Setuju? Setuju? Iya, benar. Baik, jadi Abu Bakar sudah, ya, sudah. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar tadi nomor 1. Umar nomor. Nah, sekarang 3. Ali dan Utsman. Ya, nomor 3. Siapa nomor 3? Ya. Ya. Ya, ya.
yang ke tiga. Yang keempat, siapa yang keempat? Ali bin ayo kita bacakan. Satu. Bakar sendiri. Dua. Tiga. Empat. Ali bin baik. Itulah urutan dari Khulafaur Rasyidin. Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bakar habis periodenya jabatannya digantikan Umar, yang digantikan Utsman, yang terakhir adalah Ali. Kita tahu inilah khalifah pemimpin. Baik. Sekarang di sini Bapak buat kita tayangkan sebuah video. Ya. Di video ini kamu buat kesimpulannya di kertas. Apa kira-kira kesimpulan dari video ini? Setelah nanti video itu selesai kita tonton, di satu orang maju ke depan untuk membacakan kesimpulan. Ya, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini.
Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Iraq. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya Sayyidah Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah rusak. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Umar lalu memeluk agama Islam. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat
dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lainnya diceritakan sebagai Abu Lu'lu'ah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukannya Persia oleh pasukan Muslim, dan berdasarkan catatan lain, pembunuhan terhadap Umar dilatari oleh persoalan pajak. Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan pun dihentikan oleh Utsman bin Affan. Utsman lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Hashim bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Kedua orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwah binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Muawiyah yang mulia dan terhormat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Setelah menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oleh karena itu, Utsman mendapatkan julukan Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat Muslim yang pergi haji. Beliau juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara atau pengadilan,
karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid pada saat itu. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Gubah, Armenia, Afghanistan, Mongolia, Arab, Kabul, Hasnah di Turkistan, dan Siprus. Beliau membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Selain itu, pada masa kekhalifahan Utsman dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi menjadi pemimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Pada tahun 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan khalifah ketiga ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Wafatnya Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan oleh Rasulullah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ketika itu terjadi banyak pemberontakan seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hal ini membuat kekuasaan Ali menjadi lemah. Hingga pada suatu hari Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun di dalam Masjid Kufah dikala Ali sedang sholat subuh. Itulah kisah singkat mengenai sahabat-sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Semoga dari kisah ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak dari sahabat-sahabat Rasul tersebut. Baik, jadi kita sudah melihat kesimpulan atau kisah singkat tentang 4 Khulafaur Rasyidin. Ya, 4-4-nya tadi dimulai dari yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang ini Bapak bagi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Sesuai dengan barisannya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Ya. Nah, tujuannya apa? Sekarang kalian satukanlah kesimpulan yang saya tulis buat menjadi satu. Bapak tunggu 3 menit.
Ya, ya makanya gerak sekarang. Kira-kira apa yang perlu disingkat-singkat aja ya, singkat-singkat. Nanti setiap kelompok nanti membacakan hasil dari diskusi kelompok. Depan, satu orang nanti yang maju. Ayo mulai. Kita tunggu 3 menit ya. Ya, sebutkan. Satu orang yang tulis. Ya, satu orang yang tulis ya. Sampai nanti 3 menit nanti selesai ya. Ayo. Ini siapa yang tulis? Sebutkan. Siap? Belum? Enggak, siap belum? Nanti tinggal 2 menit lagi ya. Itu nanti bom yang meledak waktunya habis. Ya. Nah, 1, 9. Ada yang masih ya? Ya, angkat tangan ya.
tinggal berapa lagi tadi? 35 detik. Nah, siap ya? Siap. Jangan tertutup, nanti speakernya meledak. Abu Bakar menjadi pemimpin pertama sejak Nabi Muhammad wafat. Umat Islam tidak percaya lagi dengan agama Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Mereka mengira setelah Nabi Muhammad agama Islam tidak akan dilanjut dan Abu Bakar pun menjelaskan bahwa Islam tetaplah ada dan ia membuat perang, yaitu perang Riddah. Dan Abu Bakar merasa bahwa ia akan meninggal dunia. Terus ia memanggil putrinya. Ia menyampaikan bahwa ketika ia meninggal diberi harta muslimin kasih ke Umar bin Khattab karena ia tidak mau ada sedikit harta saat ia meninggal. Umar bin Khattab setelah itu Umar pun menjadi pemimpin yang tegas dan jujur dan lain-lain. Jadi diberi gelar Al-Faruq, yaitu memisahkan mana baik, mana buruk, dan umat.
Sudah? Ya. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Safi. Ya, Usman. Habis Usman tadi apa? Usman bin Affan. Ada yang tahu nggak tentang Usman bin Affan? Ayo sebutkan apa yang kamu tahu tentang Usman bin Affan. Ya, inilah. Yang kamu catat tentang Usman apa? Apa? Membuat mushaf Al-Quran, ya, menyatukan Al-Quran. Karena pada zaman dahulu, pada zaman Umar bin Khattab itu belum ada seperti ini. Belum ada ditulis, belum ada internet juga. Jadi Pak, nah, ditulislah di telapak rumah, di kulit kayu, kadang ditulang sebagai penghafal. Jadi karena Usman takut penghafal Al-Quran ini meninggal dan tidak ada penerusnya, maka dibuatlah mushaf Al-Quran. Disatukanlah semua bacaan atau tulisan-tulisan Al-Quran itu menjadi satu buku mushaf, namanya mushaf. Itulah Al-Quran. Ya. Setelah Usman apa? Ali bin Abi Thalib. Jadi kisah dari Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sangat pintar. Kayaknya bilang Rasul, Ali itu adalah pintu ilmu, Rasul adalah Quran. Contohnya ilmu tafsir, dipelajari di ngaji. Apalagi nahwu, kemudian syarah, mantik, itu semua ciptaan dari Ali bin Abi Thalib. Baik. Jadi satu ada yang takbir. Ini juga berkelompok, ya. Terakhir ini kita buat game khusus untuk menentukan kelompok-kelompok yang memang dia dari awalnya mengikuti atau serius dalam pembelajaran, ya. Jadi satu orang nanti per kelompok boleh maju ke depan untuk menjawab. Soal berikutnya boleh gantian. Yang penting jawabannya itu didiskusikan. Nih. Ya. Nomor berapa? Mau maju ke depan? 1, 2, 3, 4. Yang mau duluan? Ada yang mau? Kelompok? Ya. Tepuk tangan. Untuk siapa? Aisyah. Masalah jawaban nanti bisa didiskusikan ya. Kalau sudah tahu nanti jawabannya baru Alisa. Ya, siap? Siap ya. Mulai. Kelas 5A. Kelas 5 KLS KLS 5A. Mulai. Ya, itu pengusaha itu. Siap? Ya, Alisa kembali ke kelompok, bahas tentang jawabannya. Ya, siap? Siap? Kita mulai ya.
Siapa yang maju? Ilham. Ilham. Ayo, silakan Ilham. Singkat jawabannya, singkat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pada usia 30. Ada tadi pertanyaan? Ada. Ada yang itu tanya. Ayo cepat. Yang benar berapa? Baik, satu kelompok kita kasih waktu 10 detik. Ya, siap? Ayo kelompok 2 maju. Kita kira sampai 10. Ayo 1, 2, 3, semua 4, 5, 6, ayo bantu 8, 9, 10. Ya, kelompok 1 maju. Ayo bisa play kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Tulis ya, satu. Nah, tulis semua satu. Kelompok 4, satu lagi. Mulai gantian. Mulai naik itu mulai. Ayo semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dua lagi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muawiyah bin Sufyan. 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, lanjut. Kelompok 4. Maju. Sambung. Ayo sambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Kelompok 4, 688, 300. Gimana? 300. 3, 100. 2, 100. 100. Ini 3 ya? 300. Ya, ini kelompok berapa sekarang? Kelompok 1, maju. Ayo. 1. Oh, tulis mana? Bagaimana cara pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah? Ayo, tulis tangan. Caranya gimana kemarin? Ayo, yang rebutan boleh. Yang 4 boleh. 3 boleh. 2 juga boleh. Ayo. Cara pengangkatan gimana? Ini skornya kita kasih 200 ya. Ayo, sampai kita maju. Kalau catatannya boleh. Boleh, catatannya boleh. Ya. Ayo. Yang bisa, putar ya. Putar. Skornya 200.
dan pengangkatan Usman bin Affan jadi khalifah. Ya, semuanya duduk. Duduk semua. Terakhir ya. Tadi dapat 600.